Kullul qulubi ilal habibi tamilu wa ma'i bihaza syahidun wa dalilu amma dalilu idza dzakarta Muhammadan sarat dumul ashikina tasiru. Uhayyikum tahiyatan mubarakatan salamatan mabruratan. Salamun alaina, salamun ala man ittaba'al huda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Dewan Hakim yang arif nan bijaksana, Hadirin kaum muslimin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. tiada henti dan jemu kita memuja dan memuji, bersaksi dan menjunjung tinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Alamin, yang masih senantiasa memberikan kita nikmat, Menganugerahi kita rahmat, memberi jalan selamat dunia dan akhirat. salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah merubah pola pikir manusia dari peradaban jahiliyah kelas primitif kepada peradaban Islamiyah kelas eksekutif. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini izinkanlah kami menyampaikan syarah Al-Quran yang bertajuk Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul menuju Indonesia maju. Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dalam hal maju dan mundurnya suatu bangsa. Lalu, siapakah sumber daya manusia yang sangat berperan penting itu? Dia adalah Pemuda. pemuda, adalah generasi penerus bangsa. Kita sadar masa muda merupakan cerminan fase yang sangat potensial, penuh cita-cita dan semangat yang menggelora. Hal ini dapat kita gambarkan ke dalam analogi alam. Ketika cahaya matahari tepat berada di jantungnya langit, artinya siang semakin memanas. Begitulah panasnya jiwa kaula muda. Kita tidak dapat menutup mata bahwa maju dan mundurnya suatu kaum tergantung pemudanya. Apabila baik pemudanya, majulah kaumnya. Akan tetapi apabila jelek pemudanya, maka bobroklah kaumnya. Masih segar dalam ingatan kita permintaan dari Presiden pertama Indonesia, Berikan kepadaku 10 pemuda, maka akan kugoncangkan dunia. Demikianlah peran penting pemuda dalam pembangunan bangsa. Namun ironisnya, betapa banyak generasi muda yang akhlak dan moralnya tidak lagi sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Betapa banyak generasi muda yang menjadi pemabuk, pemerkosa, bahkan pergaulan ala barat pun diterapkan dalam kehidupannya, yang pastinya dapat merugikan diri sendiri dan menjauhkan kita dari keberuntungan. Hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 90 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan yang keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kalian mendapatkan keberuntungan. Hadirin rahimakumullah, ayat ini menunjukkan bukti yang autentik bahwasannya minuman khamr mengandung bahaya bagi sel-sel tubuh. Oleh karena itu, kita harus menjauhi perbuatan tersebut. Menurut Profesor Dr. Haji Dadang Hawari mengatakan bahwasannya sebanyak 24% masyarakat Indonesia sudah mengalami yang namanya kecanduan minum-minuman keras atau nabza, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Baik dia orang kecil, baik dia orang besar, sampai kakek-kakek dan nenek-nenek pun sudah mengonsumsi yang namanya narkoba tersebut. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa, janganlah kita memiliki mental seorang pengekor, akan tetapi harus memiliki mental seorang pelopor. Karena kenapa? Karena minum-minuman khamr, berjudi, dan lain sebagainya merupakan perbuatan syaitan, bahkan lebih buruk dibandingkan syaitan, yakni rijsun min amali syaitan. Kata rijsun terulang dalam Al-Quran sebanyak 10 kali. Semua dalam bentuk isim atau kata benda, dan berkaitan dengan perbuatan orang-orang musyrikin dan kuffar. Hadirin rahimakumullah, setiap ada sebab pasti ada akibatnya. Jadi akibatnya merusak akhlak, moral generasi muda. Ketika khamr menjadi kebutuhan, judi menjadi kesenangan, alamat kehidupan takkan pernah aman. Merusak fisik generasi, ketika kecanduan datang, uang berkurang, maka nyawa pun akan melayang. Hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 91 berikut ini. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء أن يوقع بينكم
ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Dengan minuman keras dan judi itu, syaitan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka berhentilah kamu dari melaksanakan perbuatan-perbuatan tersebut. Solusi yang paling tepat adalah bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun engkau berada, dengan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, serta meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertaubatlah jikalau terlanjur melakukannya, maka insya Allah akan bukakan pintu taubatnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 92 berikut ini. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. صدق الله العظيم. Dan taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasulullah, dan berhati-hatilah jikalau kamu berpaling. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat-amanat Allah dengan sejelas-jelasnya. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, ayat di atas mengajarkan kepada kita agar kita umat manusia senantiasa tunduk dan patuh kepada aturan-aturan Allah dan menjadikan Nabi sebagai figur kehidupan kita. Apabila kita senantiasa tunduk dan patuh kepada aturan-aturan Allah dan menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai figur teladan kehidupan sehari-hari, yakin dan percaya Dunia kita genggam, akhirat kita raih. Hadirin rahimakumullah, Jikalau kita satukan pemuda Indonesia dalam persatuan kebaikan, maka insya Allah akan lahir di Indonesia ini generasi berprestasi. Insya Allah. demikianlah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kepada Allah kami memohon ampunan. Belalang tegak pocok duri, kami bujang belagak pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.